Terkait sejarah perpindahan kiblat, bahwa ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau mengajarkan sholat selalu menghadap ke arah Baitul Maqdis yang berada di Palestina selama kurang lebih 16 bulan lamanya. Kemudian mendapatkan perintah supaya menghadap ke arah Baitul Haram atau Ka'bah yang berada di Mekah. Masjid Qiblatain yang berarti dua kiblat adalah salah satu masjid yang terkenal di Madinah. Masjid ini mula-mulanya dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Letaknya kalau sekarang itu di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah di dekat Istana Raja ke jurusan Wadi Atiq, atau di atas sebuah bukit kecil utara Harrah Wabroh di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur di Masjid Bani Salamah itu, ia mengimami para jemaah 2 rakaat pertama sholat zuhur masih menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Sampai akhirnya malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu pemindahan arah kiblat. Begitu menerima wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pindah 180 derajat, diikuti oleh semua jemaah melanjutkan sholat zuhur menghadap Masjidil Haram yang tadinya menghadap Baitul Maqdis dengan tetap melanjutkan rakaat yang kedua bersama makmum. Sejak itu kiblat umat Islam berpindah dari Baitul Maqdis Palestina menghadap ke utara Madinah menuju Masjidil Haram menghadap arah selatan dari Madinah. Masjid Bani Salamah ini pun dikenal sebagai Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Arah Kiblat. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dikisahkan pada saat itu atau pada satu saat di mana kondisi kota Mekah sedang berada dalam zaman kegelapan atau zaman jahiliyah, yang mana para penduduknya menganut kepercayaan atau menyembah berhala. Bahkan Ka'bah pun dijadikan pusat peribadahan dengan diisi banyak sekali berhala. Di antara berhalanya paling besar yang bernama Hubal. Sebaliknya kota Yathrib atau menjadi kota Madinah kalau sekarang dihuni penduduk yang sudah mengenal agama seperti kabilah Bani Najran yang beragamakan Nasrani dan kabilah Bani Quraidah yang beragamakan Yahudi. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja menginjakkan kakinya di tanah Madinah menunaikan sholat menghadap ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Meskipun sebelumnya ketika di Mekah beliau sholat menghadap Ka'bah yang berlokasi di Mekah. Kenapa? Alasan apa? Alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis saat di Madinah tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menghormati, untuk menghargai kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang ibadahnya menghadap ke Baitul Maqdis yang berletak atau berada di Palestina. Akan tetapi niat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata dimanfaatkan kaum Yahudi dengan ragam sekali tipu dayanya. Maka berusaha meyakinkan Rasulullah agar terus beribadah menghadap Baitul Maqdis dan hanya fokus kepada Baitul Maqdis, sehingga mendapat atau dapat melupakan Masjidil Haram yang berada di Mekah. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika Rasulullah menghadapnya ke Mekah atau ke Baitullah atau ke Ka'bah atau ke Haram, itu ada ketakutan tersendiri di dalam hatinya, karena mereka orang Yahudi dan orang Nasrani punya keyakinan ketika Rasulullah mengarahkan kiblatnya ke Ka'bah, maka disitulah akan terjadi kebangkitan Islam, dan itu terbukti alhamdulillah sampai saat ini, sampai hari kiamat, termasuk kita dalam keadaan mukmin dan juga muslim. Nah, hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya terjadi sebuah peristiwa
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dibujuk oleh segolongan kaum Yahudi agar hanya menyukai Baitul Maqdis sebagai satu-satunya tanah suci yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kediaman para rasulnya. Orang-orang Yahudi berkata, "Maka jika engkau itu benar-benar rasul utusan Allah, wahai Muhammad, hendaklah engkau berdiam di tanah suci itu atau di Baitul Maqdis menurut jejak para rasul-rasul Tuhan yang terdahulu daripada engkau." Namun dari bujuk rayu ini, atas kecerdikan, atas kecerdasan Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak terpedaya oleh bujuk rayu Yahudi. Sebaliknya, beliau Rasulullah SAW selalu merasakan kerinduan menunaikan sholat menghadap Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Lalu beliau kemudian berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan menengadah atau mengangkat kedua tangan ke arah langit, mengharap turunnya wahyu terkait hal tersebut. Kejadian ini pun Allah abadikan dalam sebuah surat, dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qulillahil masriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maknanya wallahu a'lamu bil muradi. Ayat tersebut sebagai bentuk ketegasan bahwa hanya Allah yang berhak memberikan petunjuk dan pemilik segala arah, sekaligus menjelaskan betapa sombong dan liciknya tipu daya Yahudi. Setelah ayat tadi, kemudian di ayat berikutnya, yaitu di ayat 144, masih sama dalam surat Al-Baqarah, diterangkan jawaban atas kerinduan daripada Rasulullah SAW kepada Masjidil Haram. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhaka fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Maknanya wallahu a'lamu bil muradi. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Allah atau dari Tuhan, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, sedangkan pada ayat 145 di surat Al-Baqarah, yaitu di surat yang kedua, diterangkan identitas Islam sebagai agama yang tidak meniru agama lain, yang tidak mencontoh agama lainnya, melainkan agama yang secara luas menjelaskan beberapa keyakinan iman antara umat manusia. Dan atas perbedaan itu, Islam sangat mengedepankan toleransi yang sangat tinggi, yaitu tidak memasukkan umat agama lain untuk beribadah sesuai aturan Islam. Bagaimana di ayat 145-nya? Bismillahirrahmanirrahim.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم innaka idzal laminadh dhalimin. Maknanya wallahu a'lamu bil muradi. Dan jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil semua ayat atau keterangan, maka mereka tidak akan mengikuti kitabmu dan kamu tidak akan mengikuti kitab mereka, dan sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka padahal kamu mengetahui sesungguhnya kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dari ayat tersebut pula dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah tentang golongan nama yang akan setia, yang loyal, yang militan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama, dan sebaliknya jika menuruti keinginan mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim. Di dalam perkembangan selanjutnya, kiblat yang tepat digunakan oleh umat Islam adalah menghadap Masjidil Haram yang berada di Mekah. Meski demikian, bagi umat Islam yang ingin melihat guratan sejarah peristiwa tentang dua kiblat ini dapat berkunjung langsung ke Masjid Qiblatain yang bertempat di Madinah. Ini hanya sekilas sejarah saja bagaimana ini Masjid Qiblatain dinamakan Masjid Qiblatain. Itulah diantara peristiwa atau diantara sejarahnya. Diantara sejarahnya seperti tadi kurang lebih. Dan tadinya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat menghadap ke Baitullah, itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Nah, kapan itu terjadinya? Seperti diketahui bahwa itu terjadi di bulan Sya'ban yang merupakan satu dari 4 bulan yang mulia bagi umat Islam. Selain sebagai bulan diangkatnya amal kebaikan, ada beberapa peristiwa penting. Di antaranya di bulan Sya'ban adalah berpindahnya arah kiblat. Salah satunya atau memindahkan kiblat menghadap arah Ka'bah dari Ka'bah di Mekah yang sebelumnya menghadap Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Semoga kita ketika berada di Madinatul Munawwaroh kita menyempatkan diri bisa berkunjung, bisa datang langsung ke Masjid Qiblatain yang berada di kota Madinah yang tidak terlalu jauh letaknya dari Masjid Nabawi. Insya Allah kita berkunjung ke sana. Insya Allah dengan izin Allah kita bisa sholat di dalamnya dan kita bisa tahu inilah tempat sejarah yang berharga bagi kita umat Islam.